Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Zainul Saputra F, mahasiswa Ilmu Komunikasi Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama saya akan jelaskan adalah analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan dari suatu media dan komunikasi yang mengkaji cara penyajian suatu informasi atau isu dalam konteks tertentu, dengan fokus pada bagaimana penyajian tersebut mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan penilaian publik terhadap topik tersebut. Framing melibatkan pemilihan aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan penonjolan atau penekanannya dalam penyajian berita atau narasi yang dilakukan oleh media atau komunikator. Framing dapat mempengaruhi cara kita memandang dan memahami suatu peristiwa atau isu. Penekanan pada aspek-aspek tertentu dan pengabaian terhadap aspek-aspek lain dapat mempengaruhi sudut pandang dan interpretasi kita. Framing juga dapat mengaruhi emosi dan sikap kita terhadap suatu topik. Tujuan dari analisis framing adalah untuk memahami bagaimana pesan atau informasi disusun dan dipresentasikan dengan cara tertentu oleh media, individu, atau kelompok tertentu. Analisis framing bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam penyampaian pesan yang mempengaruhi persepsi, penilaian, dan pemahaman publik terhadap suatu isu atau peristiwa. Ada beberapa tujuan utama analisis framing, meliputi yang pertama, mengungkapkan perspektif. Analisis framing membantu dalam mengungkapkan perspektif yang mendasari penyampaian pesan. Setiap pesan memiliki cara tersendiri dalam membingkai suatu isu, dan analisis framing membantu mengidentifikasi bagaimana perspektif tertentu mengaruhi pemahaman dan interpretasi audiens. Yang kedua, memahami bias. Analisis framing membantu dalam mengidentifikasi dan memahami bias yang mungkin ada dalam penyampaian pesan. Framing dapat digunakan untuk mempengaruhi pandangan dan opini publik dengan memilih aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan mengabaikan atau mengurangi aspek-aspek lainnya. Yang ketiga, memahami efek framing. Melalui analisis framing, kita dapat memahami bagaimana pemilihan framing dapat mengaruhi persepsi dan respon audiens. Berbagai aspek framing, seperti pemilihan kata-kata, tajuk berita, atau gambar yang digunakan dalam memiliki efek yang signifikan terhadap bagaimana orang memahami dan menafsirkan suatu isu. Yang keempat, mengidentifikasi strategi komunikasi. Analisis framing membantu dalam mengidentifikasi strategi komunikasi yang digunakan oleh media, individu, atau kelompok dalam menyampaikan pesan mereka. Dengan memahami framing yang digunakan, kita dapat mengenali tujuan komunikasi yang ingin dicapai oleh pihak yang menyampaikan pesan tersebut. Yang kelima, membangun literasi media. Melalui analisis framing, individu dapat mengembangkan literasi media yang lebih baik dengan memahami bagaimana pesan disusun dan dipresentasikan. Orang dapat lebih kritis dan menerima informasi, mengenali manipulasi framing, dan mencari sudut pandang yang lebih luas. Model analisis framing meliputi yang pertama, framing pikiran. Menyoroti sudut pandang atau kerangka berpikir tertentu dalam penyajian suatu isu, misalnya berfokus pada aspek ekonomi, politik, atau sosial dari suatu peristiwa. Yang kedua ada framing atribusi. Mempengaruhi cara kita menentukan penyebab atau faktor yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa. Framing atribusi ini dapat mengarahkan pandangan kita tentang siapa yang disalahkan atau siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Yang ketiga di sini ada framing pemberitaan. Menyoroti atau mengabaikan aspek tertentu dalam sebuah berita atau narasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilihan kata-kata, kata letak, visual, atau penggunaan sumber yang spesifik. Di sini ada yang framing nilai.
Itu framing yang mengaitkan suatu isu dengan nilai atau kerangka nilai tertentu. Framing nilai dapat mengaruhi persepsi kita tentang isu tersebut dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep seperti keadilan, kebebasan, atau keamanan. Yang selanjutnya yaitu analisis naratif. Analisis naratif adalah proses pemecahan atau penafsiran elemen naratif dalam sebuah cerita. Ini melibatkan identifikasi unsur seperti plot, karakter, tema, gaya, dan struktur cerita untuk memahami bagaimana cerita tersebut dikembangkan dan mengaruhi pembaca atau penonton. Berikut adalah langkah umum dalam analisis naratif. Yang pertama itu identifikasi elemen-elemen cerita. Langkah pertama dalam analisis naratif adalah mengidentifikasi elemen-elemen cerita yang terdapat dalam narasi. Yang kedua, analisis plot. Plot merujuk pada urutan peristiwa dalam cerita. Anda perlu menganalisis bagaimana plot dikembangkan melalui elemen seperti pemaparan, pengenalan latar belakang, konflik, permasalahan utama, klimaks, puncak tegangan, dan penyelesaian. Yang ketiga, analisis karakter. Karakter dalam cerita adalah individu yang terlibat dalam peristiwa cerita. Yang keempat, analisis tema. Tema adalah ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Yang kelima, analisis gaya. Gaya penulisan mencakup penguasaan bahasa, naratif, dan teknik sastra yang digunakan oleh penulis. Yang keempat, yang keenam, analisis struktur. Struktur merujuk pada pengaturan tata letak cerita. Ini mencakup elemen seperti pengantar, perkembangan plot, klimaks, dan resolusi. Tujuan dari analisis naratif adalah untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan naratif atau cerita tertentu. Analisis naratif digunakan dalam berbagai bidang termasuk sastra, film, teater, dan bahkan analisis sejarah. Beberapa tujuan utama dari analisis naratif adalah sebagai berikut. Memahami struktur cerita. Analisis naratif membantu dan memahami struktur cerita termasuk pengenalan dan perkembangan plot, konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang kedua, mengungkapkan tema dan pesan. Analisis naratif membantu dalam mengidentifikasi tema dan pesan yang disampaikan melalui cerita. Yang ketiga, menggali karakter dan perkembangan mereka. Analisis naratif memungkinkan kita untuk menganalisis karakter dalam cerita termasuk karakter utama dan karakter pendukung dengan mempelajari motivasi dan perubahan karakter dari awal hingga akhir cerita. Yang keempat, mengidentifikasi gaya penulisan dan teknik naratif. Analisis naratif membantu kita mengidentifikasi gaya penulisan dan teknik naratif yang digunakan dalam cerita. Yang kelima, menghargai nilai artistik dan estetika. Melalui analisis naratif, kita dapat menghargai nilai artistik dan estetika dari cerita. Yang keenam, memprediksi dan mengantisipasi perkembangan cerita. Analisis naratif juga dapat membantu kita dapat memprediksi atau mengantisipasi perkembangan cerita selanjutnya. Yang terakhir, analisis semiotika. Analisis semiotika
Semiotika adalah sebuah pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis tanda-tanda dan makna dalam bahasa, budaya, dan komunikasi. Teori semiotika dikembangkan oleh seorang ahli linguistik Swiss bernama Ferdinand de Saussure pada awal abad ke-20 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ahli semiotika seperti Charles Sanders Peirce dan Roland Walters. Dasar dari analisis semiotika adalah konsep tanda. Dalam konteks semiotika, tanda terdiri dari dua elemen, signifier dan significant. Signifier adalah bentuk fisik atau representasi konkret dari tanda seperti kata, gambar, atau gestur. Significant adalah konsep atau makna yang terhubung dengan signifier. Analisis semiotika memandang bahwa makna tidak inherent pada suatu tanda, tapi dikonsentrasikan melalui proses interpretasi oleh individu atau masyarakat. Tujuan dari analisis semiotika adalah untuk mengungkapkan makna dalam sebuah teks atau objek, serta memahami bagaimana makna tersebut dihasilkan. Semiotika merupakan studi tentang tanda dan cara tanda tersebut digunakan dalam komunikasi. Dalam konteks analisis semiotika, tanda merujuk pada segala sesuatu yang mewakili dan melambang sesuatu yang lain. Beberapa tujuan analisis semiotika antara lain: memahami makna. Analisis semiotika membantu kita memahami makna yang terjadi di balik teks atau objek. Yang kedua, mengungkapkan ideologi dalam nilai. Analisis semiotika dapat membantu kita mengidentifikasi ideologi dan nilai yang terkandung dalam satu teks atau objek. Yang ketiga, menganalisis struktur komunikasi. Semiotika membantu kita menganalisis struktur komunikasi yang terjadi dalam teks atau objek. Yang keempat, mengungkapkan konvensi dan norma. Analisis semiotika juga membantu kita mengungkapkan konvensi dan norma yang terlihat dalam komunikasi. Yang kelima, analisis semiotika digunakan dalam menafsirkan karya seni, iklan, film, dan media lainnya. Model dari analisis semiotika adalah pendekatan dalam mempelajari tanda-tanda dan makna yang terkandung di dalamnya. Model-model analisis semiotika beragam dan dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek kehidupan manusia, masuk dalam bahasa, seni, media, dan budaya. Salah satu model analisis semiotika yang terkenal adalah model yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, seorang ahli linguistik Swiss. Model ini dikenal sebagai model tanda linguistik atau model tanda Saussure. Menurut model ini, sebuah tanda terdiri dari dua komponen penting, yaitu signifier penanda dan significant yang ditandai. Penanda adalah bentuk fisik atau simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, sedangkan yang ditandai adalah konsep makna yang dikaitkan dengan penanda tersebut. Teori analisis semiotika adalah cabang studi yang berkaitan dengan interpretasi dan pemahaman tanda-tanda atau simbol dalam bahasa dan budaya. Semiotika memiliki akar historis yang kuat dalam pemikiran, filosofi, dan linguistik, dan diperkenalkan sebagai gaya disiplin mandiri oleh seorang ahli linguistik Swiss bernama Ferdinand de Saussure pada akhir abad ke-19. Pendekatan semiotika melibatkan pemahaman tentang bagaimana tanda-tanda beroperasi dalam komunikasi. Tanda-tanda dapat berupa kata-kata, gambar, suara, gerakan, atau objek lain yang digunakan mengungkapkan makna. Saussure membagi tanda menjadi dua komponen penting, signifier dan significant. Menurut Saussure, signifier adalah bentuk fisik atau representasi konkret dari tanda seperti kata yang diucapkan atau tulisan. Significant di sisi lain adalah konsep atau makna yang terkait dengan tanda tersebut. Hubungan antara signifier dan signifier bersifat arbitrari, artinya tidak ada hubungan langsung antara satu tanda dan maknanya. Makna tanda ditentukan oleh perbedaan relatif dengan tanda-tanda lain dalam sistem bahasa. Selain Saussure, sejumlah teori semiotika lainnya juga telah berkembang seperti teori Peircean semiotika. Charles Sanders Peirce memperluas konsep semiotika dengan memasukkan komponen semiotik ketiga, yaitu interpretan pemakna. Menurut Peirce, interpretan adalah efek yang timbul dalam pikiran seorang ketika menginterpretasikan tanda. Interpretan ini dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan pengalaman individu. Analisis semiotika mencoba untuk membongkar struktur dan proses tanda yang terlibat dalam komunikasi.
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila apa ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.